Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih di pertemuan ke-10. Ini video ketiga. Kita akan menambahkan fitur insert data ke dalam aplikasi sederhana kita. Ya, jadi silakan kembali lagi ke codingannya. Silakan buka Visual Studio Code-nya. Kita udah punya folder kita ya. Sekarang saya minta kalian buka file latihan 3 kita. Lalu file function. Ya, dua file ini. Buka yang latihan 3 dulu. Kan terakhir tuh hasil kita begini ya. Ini hasil kita. Nah, kita mau nambahin fitur tambah data dengan menambahkan link di atas ini. Jadi setelah tulisan daftar mahasiswa, kita mau bikin A di sini. Ya, jadi silakan kembali ke codingannya, sembunyikan sidebar-nya, cari H3. Di bawah sini kita mau bikin A, lalu tambah data mahasiswa. Ya, ini kita kasih BR supaya ada enter-nya. Nah, begini. Oke. Sekali lagi, kalau misalkan kalian pengen tahu penjelasan lebih detail dari fitur-fitur yang kita gunakan, kalian boleh tonton videonya yang ada di playlist channel YouTube-nya. Itu lebih lengkap daripada ini, walaupun yang dilakukan kurang lebih sama sih. Ya, ini versi singkatnya aja. Nah, sekarang kita akan membuat ketika tombol A ini diklik, pindah ke sebuah halaman namanya tambah.php gitu. Ya, jadi sekarang kalau diklik, masih error karena kita belum bikin filenya. Sekarang coba kita bikin dulu ya. Kembali ke codingannya, kita buka sidebar-nya, kita bikin file baru, klik kanan, di pertemuan 10, kita bikin tambah.php. Nah, di sini, itu akan tampil halaman HTML yang isinya form. Ya, jadi ini adalah form atau tambah data mahasiswa. Gitu aja ya. Kita tulis di sini, pakai H3, form, tambah data mahasiswa. Yang isinya itu berupa form. Jadi kalian harus bikin dulu form, tulis tag form, terus tab. Yang form ini mesti punya dua parameter. Yang pertama action, yang kedua method. Metode yang akan kita gunakan adalah post. Jadi kalian boleh tulis post, actionnya kosongkan. Kenapa? Karena kalau dikosongkan, itu data yang ada di dalam formnya ketika disubmit akan dikembalikan ke halaman yang sama. Kalian bisa tulis halaman yang lain, tapi nanti kita akan kembalikan ke halaman yang sama, jadi kosongin aja. Nah, isinya kita mau bikin, biar gampang ini ya, mau bikin pakai UL aja. Nanti silakan supaya lebih tampilannya cantik, kalian gunakan boleh Bootstrap atau Materialize. Atau minimal pakai CSS lah ya, kan ini terlalu polos. Nah, ini untuk ngisi datanya. Nah, ini mirip dengan kalau kalian gunakan PHP-MyAdmin. Kalau kalian klik Insert, nah ini kan nambah data nih, nanti kita mau bikin kayak gini, tapi versi sederhananya gitu. Ya, kita kembali lagi ke codingannya. Kita bikin pakai LI. Nah, sekarang kita bikin sesuai dengan urutan dari tabel kita. ID nggak usah diisi, karena ID kalian ingat, dia auto increment. Jadi nambah sendiri, nggak usah diisi. Mulai dari nama, NRP, email, jurusan, gambar. Sebaiknya urutannya sesuai. Jadi yang pertama, kita isi nama. Ya, kita udah punya sebuah snippet yang namanya form L. Biar gampang nulisnya. Tipenya teks, jadi biarkan langsung tab aja. Name-nya nama, oke. Tab lagi, ini tulis nama, titik 2. Tab lagi, lalu tambahin LI baru. Tab, bikin lagi form L lagi. Sekarang apa? NRP ya. Jadi sekarang lagi ada di teks, tab, NRP, titik 2, tab, bawah. Gitu ya. Lanjutkan lagi. LI, form L. Sekarang apa? Email ya. Tab, email. Untuk name huruf kecil semua karena disesuaikan dengan nama field. Nih, nama fieldnya kecil semua. Jadi harus sama persis ya. Kalau kalian nama fieldnya huruf besar, N ya. Ini juga harus huruf besar. Sesuaikan. Terus tab lagi. Kalau di sini karena judul atau label, ya dia huruf depannya huruf besar nggak apa-apa. Mau gini boleh, mau pakai email gini boleh ya. Saya gini aja. Sudah, LI lagi, kita masih punya jurusan, tab, jurusan, terakhir gambar. Gambar sekarang kita masih pakai input, nanti ke depannya kita mau bikin supaya dia bisa ngupload file. Sekarang diketik dulu aja manual. Untuk jurusan juga sebetulnya sebaiknya pakai combo box, jangan pakai inputan. Ini saya biar gampang aja. Form L lagi, tab, gambar, ya, sudah. Kita lihat dulu hasilnya, save. Lihat ke sini, refresh. Nah, sudah ya.
Tampilan begini memang bukan merupakan form yang paling keren sedunia, tapi minimal ada tampilannya. Silakan rapihin pakai CSS. Yang kurang dari sini adalah tombol. Jadi kalian boleh pakai LI lagi, bikin button, tulisannya apa? Tambah data, misalnya. Lalu kita kasih 2 atribut, tipe, submit, dan name-nya tambah gitu. Oke, supaya nanti kita gampang untuk mencari tahu apakah tombol tambah udah dipencet atau belum. Ya, refresh, ada tuh. Supaya sedikit lebih gampang, gimana kalau kita bikin agar kursornya otomatis ada di sini ya. Jadi kalian bisa ke nama, kita kasih autofocus. Gitu, supaya kalau di refresh, otomatis aktif di situ. Jadi begitu kita dari sini, klik, udah langsung aktif. Tinggal ngisi, nggak perlu diklik lagi. Nah, terus enaknya pakai label tadi. Kalau label begini, ini kalau misalkan kita klik inputnya kan aktif. Tapi kalau kita klik namanya, klik aktif juga. Itu kalau kita pakai label kayak gini. Sip ya? Sudah, ini tampilannya. Sekarang kita baru masuk ke logikanya. Oke, logika PHP-nya. Silakan scroll ke atas. Kita buka tag PHP di sini. Yang akan kita lakukan gini. Yang pertama, pastikan kita terhubung dulu ke functions. Jadi kita punya apa? Require ya. Functions.php. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah tombol tambah sudah ditekan. Ya, caranya gini. Kita pakai if, isset. Oke. Isset tuh apakah udah di set apa belum? Atau istilahnya ya kalau tombol udah dipencet atau belum. $_post. Ini kan post ya. Dari yang name-nya apa? Tombol tuh name-nya tambah. Gitu. Jadi, kalau postnya isset tambah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan ambil semua data yang udah diketikkan. Coba kalau misalkan saya tulis vardam di sini, $_post aja. Ini nyobain aja ya. Maka harusnya isi ini adalah semua yang kita ketikkan di sini. Ya, coba kita refresh dulu. Saya isi sembarang. Kalau pencet tambah, lihat nih, sekarang datanya udah kekirim. Oke, sekarang lihat nih, perhatikan. Kalau misalkan kita udah bekerja dengan form, sekarang kalau kalian pencet refresh, akan muncul yang begini. Oke, jadi mulai dari sekarang, kalian kalau mau nge-refresh halaman, jangan kayak gini. Ini di-cancel aja. Karena kalau misalkan kalian pencet continue, ada kemungkinan kalian ngirimin data 2 kali. Ada kemungkinan data kekirim 2 kali. Jadi sekarang, kalau ketemu kayak gini, cancel aja. Terus kalian nge-refresh-nya gimana? Klik URL-nya, terus enter. Nah, itu cara refresh kita sekarang. Jangan F5, jangan pencet ini. Sip ya, jadi kita udah tahu cara ngambil datanya. Sekarang ngapain? Kita akan lakukan gini. Kalau udah diklik tombol tambah, ambil semua data post tadi, terus kirimkan ke sebuah function namanya tambah. Ini, kirimin datanya. Ya, tambah ini akan kita buat di functions. Ini kenapa ada garis-garis merahnya? Karena ini belum dibikin. Tuh, ada tulisannya undefined function tambah. Nanti kalau udah dibikin ini pasti hilang. Jadi sekarang yang akan kita lakukan adalah ke function, scroll ke paling bawah, kita bikin fungsi baru. Function namanya tambah. Yang dia akan ngambil data yang dikirimin tadi. Data dikirimin dalam bentuk post, kita ambil, boleh dalam bentuk apapun, saya mau ngambilnya data. Gini. Ya, jadi kalau saya vardam data, harusnya hasilnya sama kayak tadi. Dikirim post, diterima data. Sama aja. Ini boleh apa aja ya. Kita coba lagi, refresh. Masukin sembarang dulu, nyobain. Klik. Sama ya. Data udah kekirim, tinggal kita kelola. Gimana cara nambah data? Sebenarnya gampang cara nambah data itu. Kalian cukup panggil fungsinya MySQL query. Cuma MySQL query, ingat dia butuh 2 parameter. Yang pertama koneksi, yang kedua string query-nya. Jadi kita butuh con. Cuman kita nggak bisa langsung pakai con. Ingat, kita harus kayak gini. Ya, jadi kita tulis dulu. $con sama dengan koneksi. Nah, baru kita bisa pakai. Koma, string query-nya apa? Kalau sebelumnya kan kita coba select bintang from kan? Kalau sekarang bukan select bintang from, tapi insert into. Nah, tapi kalau kalian nulisnya di sini sebenarnya nggak masalah, tapi nanti panjang banget gitu. Biasanya ini saya pecah dulu. Ini saya cut. Saya ganti aja dengan variabel namanya misalnya query supaya rapi aja. Query-nya saya tulis di sini. Nah, gini.
Ya, jadi dipecah, dikeluarin stringnya, supaya kalian nggak pusing bacanya. Jadi insert into, biasanya saya tulisnya juga per baris. Gini, insert into mahasiswa, terus apa? Values. Nah, biasanya saya nulisnya gini sih, supaya gampang bacanya. Insert into values, atau sebenarnya kalau kalian mau lihat contekannya, kalau lupa query-nya, coba kalian nambahin satu data aja. Misalnya, saya nambahin satu data ya, misalkan gini. Misalkan gini, kalau saya pencet go, lihat ada contekan tuh. Insert into mahasiswa, bla bla bla, values, terus apa. Nah, berarti ini kita bisa pakai. Kita pakai nggak pakai panduan aja ya, langsung ke values-nya. Jadi caranya gini, insert into mahasiswa, values, null, koma, lalu kita ambil, sesuaikan dengan urutannya. Berarti nama, NRP, email, jurusan, gambar. Pakai kutip, terus kasih data, kurung siku, nama. Nah, harusnya gini. Cuman problemnya adalah kutip 1 ketemu kutip 1. Ini pasti error. Nah, jadi saya ngakalinnya adalah saya keluarin dulu semua datanya di sini. Saya pecah datanya. Jadi misalkan untuk nama itu ngambil dari data nama. Dikeluarin dulu lah istilahnya ya. Terus di copy untuk NRP, data NRP. Dan lakukan untuk semuanya ya. Jadi kalian boleh duplikat aja. Ini tinggal ganti email. Yang ini jurusan. Ini kalian tinggal pencet Ctrl D ya. Klik di sini Ctrl D, Ctrl D. Maka dua kata yang sama akan terseleksi. Tinggal diganti aja gambar. Kalau sudah pencet Escape supaya kursornya jadi satu lagi. Udah, kalau sudah tinggal kita tulisnya di sini gampang gini. Dolar nama, koma gitu kan. Pakai kutip jangan lupa karena dia string. Dolar NRP, dolar jurusan, email dulu ya. Email, jangan ketukar urutannya. Dolar jurusan, dolar gambar. Ini. Sebenarnya gini aja udah jalan. Kita coba ya. Save. Kalau nggak ada salah di query-nya harusnya jalan. Saya balik ke sini. Kita refresh. Sembarang aja dulu ya. Saya masukin angka sembarang. Ini saya pencet tambah. Kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau saya ke sini, saya browse. Datanya masuk tuh. Aneh ya. Padahal kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Ini kalian nggak perlu bingung kenapa nggak ngurut, karena saya pernah insert data terus dihapus. Kalau kalian pernah ngapus data, ID-nya itu nggak akan pernah ngurut lagi. Tapi ngelanjutin, dan itu nggak masalah. ID-nya nggak perlu ngurut. Yang pasti nih, ada yang harus kita perbaiki. Jadi jangan sampai kita nggak ngasih feedback ke usernya, apakah data tadi berhasil ditambah atau gagal. Dan yang lebih parah, kalau misalkan kosong, saya tambah, kelihatannya nggak terjadi apa-apa, tapi datanya masuk. Dan ini nggak bagus ya. Jadi gimana supaya kita tangani itu satu-satu? Yang pertama, jangan biarkan user ngisiin data kosong. Nah ini ada cara gampangnya. Sebenarnya kalian bisa cek pakai if. If nama kosong nggak boleh. If NRP kosong nggak boleh. Tapi ada cara gampangnya, kalian pakai HTML aja. Ada yang disebut dengan required. Masih ingat nggak? Di ITW tuh. Required. Gini. Kalau required artinya harus ada isinya. Jadi begitu kosong, saya pencet tambah. Oh bentar, saya refresh dulu ya. Ini nambah lagi tuh. Belum di refresh tadi. Sekarang kalau diklik tambah, nggak mau tuh. Nggak mau. Karena harus diisi. Paham ya? Jadi silakan kalian tambahin required di semua inputnya. Kalau untuk field yang nggak boleh kosong. Kecuali kalau memang ada field yang memang kosong nggak apa-apa gitu. Tambahin aja. Ini. Jadi meskipun sekarang kalau di refresh namanya ada isinya, NRP-nya kosong, nggak mau. Jadi semua harus ada isinya. Paham ya? Itu. Jadi yang ditangani pertama kosong, lalu kasih tahu berhasil apa gagal gitu. Contohnya nih, kalau misalnya, kalau kalian lihat di video tutorial itu di depan sini bukan null, tapi kutip. Dulu waktu saya bikin videonya pakai kutip masih jalan. Sekarang MySQL-nya udah diupdate atau PHP-nya udah diupdate, ini nggak mau, harus null. Nah, kalau kalian tetap pakai kutip, terus kita coba isikan, misalkan ini sembarang, atau refresh dulu ya. Refresh dulu, ini diisikan. Gini, terus saya klik tambah, tidak ada yang terjadi. Asumsi kalian, oh kayaknya datanya masuk. Begitu saya browse, nggak ada. Nah ini bingung. Nggak ada yang terjadi, tapi juga nggak ada data yang masuk. Nah, pasti pusing ngebenerinnya. Nah, gimana kalau kita tangani gini?
Sekarang, si fungsi tambah ini bukan hanya menjalankan tambah datanya, tapi juga dia ngasih tahu mengembalikan nilai sebuah fungsi yang namanya mysqli underscore affected rows dari koneksi. Buat apa ini? Buat ngasih tahu ke MySQL-nya bahwa ada baris yang berubah di database kita. Berubah itu entah itu nambah, entah itu ngilang atau dihapus, atau dimodifikasi. Itu. Ada nggak yang berubah? Kalau ada yang berubah, misalkan nambah, berarti kan datanya nambah. Paham nggak? Sehingga angka ini, jadi kalau angkanya menghasilkan 1, berarti ada 1 yang nambah atau 1 yang ngilang. Kalau angkanya 0, berarti nggak ada yang nambah. Tapi kalau angkanya minus 1, ada yang error. Gitu. Jadi, caranya, setelah menghasilkan angka ini, kalian kembali ke fungsi tambah. Di atasnya, kita kasih kondisi. Di sini. Jadi, if, atau di sininya nih. Di sini, if kalau tambah ini menghasilkan, ini hapus titik komanya, nilai yang lebih besar dari 0, berarti apa? Data, kita echo aja, berhasil ditambahkan. Gitu. Jadi ada data yang berhasil ditambah. Tapi else, echo, data gagal ditambahkan. Gitu ya. Dan supaya kalian tahu salahnya di mana, tambahin di sininya echo mysqli error dari koneksi. Jadi kalau gagal tampil error, tapi kalau berhasil ini nggak muncul. Untuk debug aja. Kita coba ya, ini harusnya error nih. Balik ke sini, kita refresh, masukin data sembarang, klik tambah. Tuh, jadi ada tulisan data gagal ditambahkan, ada errornya muncul. Kan enak tuh. Jadi kalau kalian bingung, wah ada errornya. Biasanya yang saya lakukan, googling aja errornya. Nanti pasti ada orang yang ngasih tahu cara ngebenerinnya. Tuh, jadi katanya, kutip-kutip ini salah untuk ID di baris 1. Oh, berarti di sini. Nah, coba diganti jadi 0. Sekarang, kalau benar, kita refresh. Sembarang lagi. Ya, ini sebetulnya nggak bagus ya ngisi data sembarang gini. Klik tambah. Oh, ada tulisan data berhasil ditambahkan. Lumayan keren. Kalau kita refresh, datanya masuk. Dan kalau kalian nggak mau ada data sampah gini, ya silakan dihapus saja. Jadi boleh langsung semuanya kayak gini, klik delete. Yes. Atau satu-satu aja, nggak apa-apa. Oke, sip ya. Itu berhasil ditambahkan. Nah, sekarang ada satu lagi sebelum kita akhiri yang harus kalian benerin. Kelihatannya sekarang data udah oke. Tapi ada satu kesalahan fatal. Misalnya, ada yang iseng masukin namanya itu bukan gini. Tapi, kalian masukinnya elemen HTML gini. Ya, NRP-nya benar misalkan, emailnya benar, jurusannya benar, gambarnya benar. Lihat, kalau misalkan saya klik tambah, ada tulisan data berhasil. Kelihatannya udah oke, tapi kalau kita kembali, nah ini juga harus dibenerin ya. Harusnya kita langsung balik ke halaman latihan 3-nya. Tuh, lihat. Kalian nggak mau ini. Karena begitu kalian berhasil masukin elemen HTML, artinya kalian bisa masukin script jahat, ya kan? Nah, itu kalian nggak mau ini. Atau kalau mau cobain, kalian bisa nyisipin CSS. Misalkan kalian masukin gini. Ini iseng aja ya. Saya bikin HTML gini ya. Saya tulis H1, hahaha gitu ya, Anda dihack. Terus kita kasih CSS di sininya. Style, kan bisa langsung pakai inline ya. Misalnya gini, position, absolute, top 0, left 0, right 0, bottom 0. Jadi penuh satu layar, kita kasih background color, black, terus kasih warna tulisannya red, biar galak gitu ya. Kasih font size-nya, font size yang gede gitu biar ngagetin. Berapa? 100 pixel. Terus kita kasih marginnya 0, paddingnya 0. Coba ini, kalau kita copy, ini padahal CSS loh. Kita masukin ke sini. Ya, ini sembarang aja. Kita klik tambah data. Data berhasil ditambahkan. Kalau kita balik lagi ke latihan 3, kira-kira apa yang terjadi? Lihat, kaget nggak kalau orang lihat ini? Padahal ini dihack pakai CSS. Padahal sebenarnya ada file yang dibalik sini. Nggak keganggu, database kalian juga nggak apa-apa. Tuh ada, nggak ada yang hilang.
Cuman sekarang yang masuk ke database kayak gini. Kalian nggak mau ini. Ya, jadi ini boleh dihapus dulu. Cuma mana ada orang ngehack pakai CSS kan? Kalau saya balik ke sini, balik normal, tinggal ini close aja. Tinggal kita amanin. Sebenarnya cara ngamaninnya gampang. Kita bungkus data yang diambil dari user. Pokoknya jangan pernah percaya sama user. Begitu user masukin data ke sini, kita bungkus dengan sebuah file yang namanya HTML special chars. Gini. Ini artinya semua data yang dikirim oleh user dicek. Ada lebih kecil darinya nggak? Kalau ada, jangan tampilin itu. Ya. Untuk menghindari hacking. Tambahkan ke semuanya. Hati-hati tutupnya. Tambahin tutupnya, tambahin tutupnya, tambahin tutupnya, tambahin tutupnya. Ya, jadi sekarang kalau di refresh, kita masukin lagi. Kalau ditambah, datanya berhasil. Tapi kalau kita lihat, tulisannya gini tuh. Nggak akan dijadiin heading, tapi dicetak tagnya. Jadi kalau kalian nemuin ini, ya paling kalian sebagai admin ketawa aja. Wah, ada yang mau ngehack gitu. Ya, karena kalau kita lihat di database-nya, bentuknya jadi gini nih. Ini yang namanya HTML special chars. Jadi karakter HTML-nya diubah. Yang tadinya lebih kecil dari, jadi ini. Dan LT, atau less than. Lebih kecil dari ya. Dan GT, atau greater than. Gitu. Jadi minimal kalian sekarang aman. Sip. Tinggal terakhir tadi ya, kalau udah berhasil, jangan cuma nulisin data berhasil ditambahkan, tapi pindahin halamannya ke halaman utama. Jadi, yang akan kita lakukan jangan echo string begini. Coba kita kasih JavaScript sedikit. Coba kasih script. Gini ya. Tutup scriptnya. Supaya keren aja sedikit, kita kasih alert. Ini data berhasil ditambahkan. Terus kita pindahin halamannya. Titik koma dulu. Pakai dokumen location href. Pakai sama dengan gini. Latihan 3. Oke ya. Save bukan pakai kurung, berarti kita cobain lagi sekali lagi, refresh. Masukin sembarang. Tambah, berhasil, oke, balik. Ya, sip. Sudah, terakhir kita hapus saja datanya supaya nggak berantakan. Klik, klik, klik. Delete. Yes, sudah, balik ke sini. Refresh. Yang very coba kita ganti dulu. Jadi, biar ada gambarnya ya. Kita ganti jadi no photo. Kita ke sini, yang very jadi no photo. Oke, jadi di refresh, sudah. Sip ya, jadi sekarang udah bisa nambah, udah bisa lihat data. Jadi sebetulnya untuk video ketiga kita ini di pertemuan 10 sampai sini, tapi seperti biasa sebelum diakhiri, jangan lupa apa? Lihat, kita punya yang warna hijau, artinya filenya udah ada di GitHub tapi berubah, kita punya yang warna merah. Artinya di GitHub belum ada. Jadi jangan lupa, setiap kalian selesai kerja, buka terminal, kita status dulu. Tuh, masih ada yang merah-merah. Ingat, harus di-add dulu. Titik, enter. Kita commit, git, commit. Ya, jadi ini belajar tertib gitu. Karena nanti ke depannya kalau kalian jadi programmer, ini harus selalu dilakukan. Git commit -m spasi kutip. Sekarang apa ini? Menambahkan fitur insert data. Ya, kutip akhirnya, enter. Kalau sudah oke, diapain? Git push. Jadi sekarang ngumpulin tugasnya gini. Kalian nggak perlu khawatir kapan ngumpulin tugasnya, terlambat ngumpulin tugasnya. Nanti kita lihatnya di sini. Kalau kita refresh, nanti akan ketahuan kapan kalian ngumpulin tugasnya di sini. Oh, nanti ketahuan tanggal berapa, jam berapa gitu. Gitu ya, jadi mungkin itu aja untuk video di pertemuan 10 ini. Nanti di minggu berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita baru lengkapi lagi dengan hapus, ubah, dan searching. Ya, jadi sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.